Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan atau melaporkan perkembangan dari aplikasi penggunaan bahasa Java dengan judul perancangan aplikasi pada mini arcade desk. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Zaki Al-Fatih yang bertugas membuat database, kemudian Muhammad Erlangga Prasetya bertugas untuk pembuatan source code, kemudian Muhammad Surya Rusfauji pembuatan source code, serta saya sendiri Taufik Fatur Rahman pembuatan desain GUI. Next. Aplikasi mini market desk. Desk sendiri merupakan singkatan dari nama anggota kami, yakni Desk Jaki, Erlangga, Surya, dan Taufik. Kemudian nama sistem yang kami gunakan adalah sistem penjualan dan inventory manajemen di mini market desk dengan tema sistem kasir. Sistem yang kami buat adalah sistem kasir dengan perancangan aplikasi pada mini market yang kami beri nama Desk. Dibuatnya aplikasi ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan para kasir, terutama dalam pendataan barang, serta dapat membantu dalam proses jual beli di minimarket. Cara kerja dari aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan sistem kasir pada umumnya. Untuk selanjutnya, penjelasan fitur-fitur akan dijelaskan oleh Muhammad Erlangga Prasetya. Ada beberapa fitur yang kami buat dalam aplikasi ini. Untuk fitur yang pertama itu ada fitur login, di mana di sini tuh kita akan memasukkan username serta password dari kasir tersebut. Selanjutnya, untuk yang kedua itu ada fitur kasir. Nah, di sini tuh kita itu memasukkan username, password, serta status dari kasir tersebut aktif atau tidaknya, yang nantinya akan digunakan untuk login. Untuk fitur yang ketiga itu ada fitur produk. Dalam fitur ini, fitur produk ini adalah fitur yang menampilkan data stok dari produk serta harga dari barcode barang yang nantinya akan di-scan atau diketik oleh kasir. Lanjut. Fitur yang keempat ada fitur laporan. Fitur laporan ini ada fitur laporan dari penjualan kasir. Contohnya itu dalam kasir pertama itu ada 3 pembeli dan 3 pembeli itu memberi barang tuh beberapa, contoh 3 lagi. Nah, nantinya akan masuk di laporan ini, laporan penjualan. Selanjutnya, untuk fitur yang kelima itu ada point of sale. Fitur ini ada fitur utama dari aplikasi kami, di mana dalam fitur ini terdapat barcode yang dapat di-scan atau diketik dan menambahkan jumlah yang dibeli oleh konsumen, kemudian menampilkan barang, harga, serta total dari semua belanja yang dibeli di minimarket desk. Nah, yang fitur ke-6 itu ada struk. Struk ini untuk menampilkan apa saja yang dibeli oleh konsumen dan kemudian akan dicetak sebagai nota dari pembayaran. Saya kembalikan lagi kepada Taufik. Baik, terima kasih Erlangga penyampaiannya. Selanjutnya pemaparan dari database yang kami buat, yakni akan disampaikan oleh Muhammad Zaki Al-Fatih. Baik, terima kasih kepada Taufik. Oke, ada beberapa database yang kami buat. Yang pertama ada database cost. Di dalam database cost ini terdapat beberapa tabel yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada tabel kasir, tabel produk, tabel sales, dan tabel sales produk. Next. Oke. Yang kedua, di dalam database tersebut ada tabel-tabel dengan kolom masing-masing seperti tabel kasir yang berisi ID dengan integer 11, lalu ada username dengan varchar 50, lalu juga ada password dengan varchar 50, lalu ada status dengan varchar 50. Lalu juga ada tabel produk
dengan isi atau kolom, ID yang integer 11, lalu ada nama, voucher 30, lalu ada cat ID, voucher 50, lalu ada harga dengan integer 50, QTY dengan integer 100, lalu ada barcode dengan integer 50, lalu ada status dengan voucher 30. Next. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel sales dengan kolom atau isi ID integer 11, date atau tanggal, voucher 255, lalu ada kasir dengan voucher 255, lalu ada total integer 100, bayar integer 100, balance integer 100. Lalu selanjutnya ada table sales of product, di mana di dalam tabel itu ada kolom atau isian ID dengan integer 11, sales ID integer 11, nama ID integer 255, lalu ada harga dengan integer 100, QTY dengan integer 100, dan yang terakhir ada total dengan integer 100 juga. Next. Oke, mungkin saya kembalikan lagi kepada Taufik. Terima kasih. Terima kasih Jeffy atas pemaparannya. Kemudian untuk penjelasan mengenai diagram dan demo dari aplikasi kami akan dijelaskan oleh Muhammad Surya Ruspawuji. Baik, terima kasih Taufik. Jadi di sini saya membuat database diagramnya, di mana database ini saling terhubung. Jadi si sales ID ini itu dia mengikuti ID dari table sales. Lalu nama kasir di sales ini dia akan mengikuti username di tabel kasir. Lalu nama di sales product ini akan mengikuti nama di tabel product. Lalu harga di sales product ini juga akan mengikuti harga di tabel product. Selanjutnya ada kelas diagram di sini. Kelasnya ini kita mempunyai ada 8 kelas. Di sini kita bagi 2 kelasnya untuk koneksi dan session, dan 7 kelasnya ini untuk tampilannya. Jadi yang pertama di kelas diagram ini kita mempunyai login dan session, di mana ketika login nih, si login ini akan menangkap kelas session, di mana kelas session ini akan dipergunakan untuk di kelas-kelas lainnya. Dan di kelas koneksi ini saya juga membuat fungsi-fungsinya. Jadi setiap kelas ini akan selalu terhubung dengan kelas koneksi, dan setiap kelas-kelas ini, kelas-kelas tampilannya ini, dia akan mengirimkan fungsi ke kelas koneksi, dan kelas koneksi akan mengirimkan kembali ke kelas-kelas tampilannya, dan akan ditampilkan di kelas-kelas tampilannya. Lalu di yang terakhir ada kelas stroke ini. Kelas stroke ini dia berhubungan dengan kelas point of sales, di mana ketika sudah terjadi penjualan, maka kelas stroke ini akan diproses. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana aplikasi ini bekerja. Jadi ketika belum login, dia akan diminta harus login terlebih dahulu. Login berhasil. Ya, ketika login di sini nama kasirnya akan terdapat di pojok kiri atas. Lalu di sini saya bisa menambahkan produk dan melihat produk apa saja yang sudah ada di dalam database ya. Di menu produk ini, kita coba masukkan salah satu produk. Oke, produk ditambahkan. Dan di menu pos ini
bisa kita pakai barcode-nya berdasarkan produk yang baru kita tambahkan. Nah, di sini juga kita bisa membuat ada validasinya. Kalau produknya tidak cukup, maka akan ditampilkan seperti ini. Di sini di total juga sudah dijumlahkan antara total ini dengan total ini. Dan dibayar juga kita membuat validasi. Jika bayarnya kurang dari total, maka tidak bisa. Kita harus lebih dari harganya. Nah, di sini kita juga bisa menyimpan hasil struknya. Sini bisa kita lihat. Ya, ini hasil dari print struk pembeliannya. Lalu di menu laporan juga terlihat di hari itu siapa saja yang melakukan transaksi dan barang apa saja yang dilakukan transaksi. Contohnya tadi atas kasir Surya ini melakukan total penjualannya 76.000 dan barang-barangnya ya yang dijual itu yaitu ada hoodie sebanyak 2 piece dan sosis pele sebanyak 2 piece. Di sini juga kita bisa mencari berdasarkan apa yang kita inginkan. Misal sosis akan muncul nama barang sosis, misal quantity kita bisa tulis quantity 3. Nah, di situ akan terlihat quantity yang 3. Oke, selanjutnya di sini tadi sudah melakukan penjualan hoodie sebanyak 2, maka di produk maka si hoodie ini kuantitinya akan berkurang menjadi 98. Lalu di menu kasir kita bisa menambahkan kasir. Untuk login, ini fungsi untuk login. Skill tambah, bisa kita gunakan kembali. Nah, nanti si Rizky akan muncul di pojok kiri bawah dan ketika melakukan penjualan, nanti di struknya pun akan muncul nama Rizky. Mungkin seperti itu saja untuk pendemoan aplikasinya. Saya kembalikan kepada Taufik. Terima kasih Surya atas pemaparannya. Untuk kesimpulan dari laporan kami, yakni Minimarket Desk adalah gabungan dari beberapa program sederhana Java yang kami buat khusus untuk memanajemen sistem pada kasir dengan menggunakan fitur-fitur seperti login, kasir, produk, point of sale, struk, serta laporan. Minimarket Desk ini juga sudah dilengkapi dengan GUI ataupun bisa disebut graphical user interface, merupakan tampilan grafis yang mengandung alat-alat atau komponen yang memfasilitasi pengguna untuk melakukan pekerjaan dengan interaktif. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, DES. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.